Oke, kita lanjut lagi dengan materi selanjutnya yaitu di branch yang drop down map. Di branch ini saya akan menjelaskan map di Flutter, gimana caranya kita memanfaatkan map sehingga kita bisa menggunakan itu untuk membuat widget tree yang dynamic. Oke, em, langkah pertama adalah kita clone dulu ya. Check out. Here, git check out V2 drop down map ini kayaknya ya ya cek dicek ini namanya 203 drop down map. Oke, 2 oh sorry salah, V203 drop down map. Nah ini oke. Nah sekarang saya sudah ada di branch yang ini. Saya restart biar biar ke codingan yang baru ya. Oke, hot restart complete. Jadi sebenarnya yang saya buat sebenarnya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Oke, ini salah. Jadi eh, saya menggunakan map. Jadi map itu apa? Kita refresh sebentar. Silakan nanti baca di sini ya. Ini garapannya mahasiswa saya di Polinema. Ada sebuah tulisan yang menarik mengenai manipulasi data pakai map, reduce, dan filter, tapi di JavaScript. Nah, konsep yang sama itu bisa kita implementasikan juga di Flutter, Dart, dan apa ya, yang menggunakan konsep yang sama bisa. Tapi pada dasarnya ini nih. Ini saya kemarin nyari cara yang menjelaskan yang paling gampang, tapi kok kayaknya susah nemunya baru ketemu di sini nih. Apakah itu array map? Array map itu adalah satu proses buat kalau saya ngomong apa ya, menerjemahkannya adalah satu proses di mana kita bisa ngelooping data ini, data yang ada di sebelah kiri, kemudian kita bisa ubah bentuknya menjadi data yang di sebelah kanan. Jadi menjadi sebuah bentuk yang baru. Jadi ada array ya, array kita map, kemudian dia berubah menjadi suatu bentuk yang baru. Jadi kalau contohnya di sini apel, di sini jadi apel yang kepotong-potong. Kalau ini jeruk, jadi jeruk yang kepotong-potong. Ini pisang, jadi pisang yang kepotong-potong. Eh, saya nanti teman-teman baca deh di sini lebih lengkap penjelasannya. Bedanya sama for each apa, bedanya sama looping biasa apa. Nanti coba aja di sini ada. Jadi di Flutter kalau konteksnya sama kita, kenapa sih harus di map? Karena bisa jadi dropdown ini itu tergenerate tidak secara statis. Nah, kalau di codingan yang ini kebetulan statis ya. Nah, kalau di codingan yang lain, bisa jadi teman-teman butuh dropdown yang dynamic. Nah, maka ketika kita ketemu data dropdown yang dynamic, maka kita membuatnya itu tidak bisa dengan item ini kita buat sebagai array. Yang sebelumnya kan kita buat sebagai array. Nah, kalau kita buat dia sebagai array, dia statis, nggak bisa ditambahin. Nah, kalau kita tambahkan dengan cara menambahkannya menggunakan map ini, kita bisa membuat dropdown yang dynamic tergantung dengan apa yang variabel kita setup di sini. Nih, saya salah nih ya. Ini harusnya gini. Gini ya, biar sesuai sama yang contoh tadi. Nah, lihat satuan suhu, value, oke. Oke. Oh, salah. Gini aja ya. Gini dulu aja. Reload. Oke, ini dulu. Nah, gimana caranya kita membuat dropdown menggunakan map? Ya, sebenarnya gampang aja. Sama, prosesnya kayak biasa. Bahwasanya tadi di video sebelumnya dropdown adalah ini, dropdown button, punya items, ya kan? Items ini bentuknya tadi yang sebelumnya adalah array of widget begini. Kemudian dia juga punya value, value-nya yang kepilih pertama apa, dan dia juga punya onChange. OnChange-nya ngapain, ya kan? Value dimasukkan di sini, kemudian kita beri function ini. Jangan lupa dikasih titik, dikasih koma biar bagus auto auto formatternya.
kemudian is expanded-nya kita buat true. Nah, namun demikian di sini gimana caranya kita menggunakan map. Nah, ini caranya tadi adalah kita buat dulu array-nya. Jadi saya punya array misalkan list satuan suhu begini. List of satuan suhu, maka saya bisa ngisi array Kelvin dan Reaumur misalnya begitu. Nah, ini menjadi datanya. Ini jadi sumber datanya. Kemudian ini akan kita ubah menjadi widget. Nah, ini kelebihannya pakai map. Jadi yang awalnya array dengan map kita bisa berubah menjadi widget. Jadi kalau analogi yang ini tadi, ini array, kemudian kita ubah dia bisa jadi sebuah widget. Nah, bentuknya kan berbeda ya. Ini apel, ini potongan apel, ini array, ini adalah widget. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita panggil si array ini tadi, list satuan suhu ini tadi, list satuan suhu. Kemudian di sini kita panggil fungsinya .map. Sorry. List satuan suhu .map. Nah, ini ya. Ini kalau secara default dia ada gitu, tapi ini kita nggak usah pakai nya. Kita ini arrow function. Nanti kalau kamu tak kasih ini stres bingung. Ini dulu aja. Ini saya kosongin. Ini ya. Dan ini akan dipanggil jadi to list. Jadi si array yang tadi kita ambil akan kita konversi menjadi sebuah widget, dan widget-widget tadi itu kita susun menjadi sebuah list. Jadi sehingga dia bisa masuk ke dalam item sini. Nah, apa yang kita mappingkan atau yang kita apa sih istilahnya kita ubah itu adalah awalnya array, ya kan? Berarti di sini inputnya dari array sini satu item diambil, ya. Kebetulan satu itemnya ini adalah string, maka kita masukkan dia di sini string value misalkan. Terus kita beri fungsi, nih function body-nya kayak gini. Di dalamnya function body itu kita bakal nge-return-kan sesuatu yang baru. Kita akan mengembalikan sesuatu yang baru. Maka return. Nah, ini adalah widget. Nah, drop down menu item. Child-nya apa? Kita punya tadi kan teks ya. Text of apa? Value. Jadi nanti teksnya akan sesuai dengan value yang kita berikan. Nah, oke, dia masih error ya, biarin dulu. Kemudian dia juga bakal butuh value kan. Nah, ini kebetulan namanya sama-sama value ya. Nah, ini sekarang kalau sudah benar nggak error. Dia bakal bisa diambil gini. Nah, dengan cara begini, kalau kita nambahkan item baru di sini, BB gitu misalkan, dia akan ikut berubah. Oke, sebentar. Start. Oke, nah ini dia bakal muncul AAA dan BBB. Nah, ingat tadi kalau di yang sebelumnya yang menggunakan drop-down item sebagai array of widget manual, dia cuma tergantung pada dua itu. Kalau mau nambahin, kita harus nambahin widgetnya langsung di sini. Kalau ini kita bisa memanipulasi ini. Nah, ya, seandainya nanti ini mau ditambahkan, mau berubah, maka ini bisa kita masukkan ke dalam set state. Variabel ini bisa kita masukkan ke dalam state sehingga nanti dia berubah. Nah, kira-kira itulah kelebihan dari kenapa kita kok menggunakan map ya, di dropdown ini. Jadi kalau teman-teman nanti butuh data dropdown yang dynamic, maka kita akan menggunakan map ini tadi. Ini masih kayak gini ya, karena ini kayaknya nggak hot restart. Oke. Itu dulu. Jadi cobalah pahami, cobalah baca apakah itu array map. Nanti akan ada array-array yang lain, array filter, array reduce. Dan nanti teman-teman bakal tahu manfaatnya apa sambil nyoba. Oke, tetap semangat ngoding, jangan pernah menyerah karena ngoding itu kuncinya adalah diulang-ulang dan dicoba sendiri. Dan yang paling penting, ojo kopas. Ya, jangan kopas pekerjaan temannya, cobalah ngoding sendiri. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.